suara kita belum terdengar. Kalau ngomong dari sini malah kedengeran, Bu, jauh banget. Ya. Tenang aja, udah santai, tenang. Bisa lihat ada CCTV yang baru dipasang. Masyarakat Indonesia tuh masih banyak susah untuk makan nasi. Siap, sama-sama. Hati ya. Makanya yang penting jangan anarkis, Bang, ya. Karena terpantau CCTV. Terusnya merakyat, jangan joget waktu sidang soal rakyat. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan sekarang tanggal 28 Agustus 2025 teman-teman. Dan sekarang jam 3.59, jam 4 subuh. Ya, ini kondisi terkini dari gedung DPR, yang mana nanti hari ini bakal banyak banget, ada massa yang turun, ada 10.000 kurang lebih. Ada buruh, ada mahasiswa, ada masyarakat luas. Yang jelas di sini gue mau update kondisi terkini. Di jam 4 subuh ini masih bener-bener sepi, belum ada demonstran yang datang tentunya. Pasti akan pagi-pagi tentu bakal datang. Yang jelas gue mau nginformasiin buat teman-teman semua yang nanti bakal hadir, karena video ini tayang kurang lebih di jam 7 lah kemungkinan tayang. Artinya gue bakal update buat teman-teman yang nanti bakal on the way ke sini, yang ingin melakukan unjuk rasa ataupun demonstrasi, atau ingin menyalurkan aspirasinya terhadap kinerja dari bapak dan ibu-ibu yang di dalam sana. Atas kinerjanya, kalian harus berhati-hati. Gue himbau jangan sampai ada pengerusakan, jangan sampai ada anarkis. Kenapa? Karena di gedung ini sedang dipersiapkan ada CCTV di sana. Kalian bisa lihat ini pas banget lagi pemasangan CCTV, dan CCTV-nya sudah selesai. Jadi, sebelah situ tuh. Karena gerakan-gerakan teman-teman semua tentunya bakal dipantau, dan jangan sampai nanti akibat emosi kita lalu kita melakukan pengerusakan yang akhirnya nanti akan merugikan diri kita sendiri. Bersuara boleh, tapi jangan sampai anarkis. Nah, buat teman-teman di sini kalian bisa lihat ada CCTV yang baru dipasang. Tentunya gerakan atau aksi dari kalian semua tentu akan terpantau dari CCTV ini. Jadi, gue harap teman-teman jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan akhirnya nanti buat diri kalian sendiri ataupun buat masyarakat yang lain. Dan tentunya sih jangan sampai merusak fasilitas ya. Kita boleh menyampaikan aspirasi kita, kita boleh menyampaikan keluh kisah kita atas kinerja dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dalam sana. Ya, tentunya kita semua ingin Indonesia ini jauh lebih baik, tapi dengan cara bukan dari anarkis. Tuh CCTV-nya kalian bisa lihat. Dan di situ juga ada abang-abang tuh lagi pada ngerjain. Gue nggak tahu kira-kira abang-abang itu mau disapa atau enggak, tapi yang jelas mereka lagi kerja, takut ngeganggu juga. Nah, ini lagi pemasangan itu. Wow. Tapi sekarang temboknya sih nggak ada oli ya, nggak dipasangin oli. Iyalah, karena tembok bukan mesin, jadi nggak perlu dipasangin oli sebenarnya. Makanya gue kemarin heran, kenapa tembok-tembok ini dipasang oli, padahal ini kan tembok, bukan mesin. Iya, jadi jam segini gue masih bisa berkeliling dengan bebas, karena memang belum padat para demonstran yang datang atau masyarakat ataupun warga Indonesia yang bakal nanti berunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka, atau bisa dikatakan keresahan mereka lah selama ini dengan mungkin kinerja, lalu juga apa yang terpublish tentang semua anggota DPR, yang mana kemarin ada joget-joget. Ya mungkin ada alasannya kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam sana melakukan joget-joget, tapi kenapa dibalesnya dengan balasan ditambah lagi pakai sound horeg? Harusnya nggak perlu lah. Harusnya tinggal dijelasin kenapa mereka berjoget-joget. Padahal di hari kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia itu masih banyak yang susah untuk makan nasi. Bahkan ada yang seharian full mereka belum makan nasi karena memang mereka tidak memiliki uang sama sekali.
Ya harapan gue sih sebenarnya dengan adanya aksi demonstrasi ini banyak aspirasi yang terdengar bahkan sampai ke lapisan Pak Prabowo ya mungkin ya. Karena banyak banget keresahan-keresahan masyarakat di Indonesia ini yang perlu didengar lah sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dalam sana. Dan sekarang jam menunjukkan 4:10. Tuh teman-teman bisa lihat di dalam sana ada tulisannya Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Wow. Di dalam sana Bapak dan Ibu mewakili kita sebagai rakyat, yang mana saat ini rakyat sedang bersuara tapi kita semua yakin suara kita belum terdengar. Tapi ya mudah-mudahan bisa terdengar lah dengan segera. Dan mudah-mudahan ada perubahan juga lah. Dan ini pemasangan CCTV kedua tuh teman-teman bisa lihat. Nah, ini pemasangan CCTV yang kedua. Tuh. CCTV kedua sedang dipasang. CCTV yang pertama udah kepasang yang ini nih. Nah, ini CCTV yang pertama sudah kepasang. Dan sebenarnya itu di atas masih banyak lagi. Ada 2, 3, 4. Banyak banget CCTV-nya. Jadi buat teman-teman semua, dan itu tuh langsung mengarah ke area sini. Dimana area sinilah yang nanti bakal dipenuhi oleh para buruh ataupun masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi. Jadi buat teman-teman semua yang nanti bakal datang melakukan aksi unjuk rasa, gua berharap kalian jangan sampai melakukan pengerusakan ataupun tindakan anarkis. Karena area ini sudah terpantau oleh CCTV. Yang gue takutkan adalah ketika kalian terbukti melakukan kegiatan anarkis dan terekam oleh CCTV itu, nanti kalian sendiri yang akan repot atau kewalahan lah. Kalau sampai nanti kalian bisa terkena hukum. Iya, gue himbau sih supaya kita benar-benar menyampaikan aspirasi aja. Kita tidak perlu melakukan aksi kekerasan ataupun anarkis. Karena memang sudah benar-benar terpantau di situ CCTV-nya. Dan kondisi jalan saat ini belum ditutup ya teman-teman tuh. Masih bebas lalu lalang mobil dan juga motor atau kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalanan ini. Masih bebas banget. Kemungkinan sih nanti jam-jam 6 lah. Mungkin baru ada aksi penutupan di jalan ini. Kalau untuk sementara masih aman. Untuk warga masyarakat masih bisa berlalu lalang dengan bebas di sini. Cuman agak pagian dikit gue yakin akan ditutup juga si jalanan ini. Oke. Dan biasanya jam segini tuh ada tukang kopi. Aduh ya Allah jatuh. Ya jatuh airnya. Bu, bayarnya bisa transfer nggak, Bu? Berhenti, Bu. Kita jajan dulu, Bu. Saya bantuin. Ayo, ngopi. Taruh situ, Bu. Kita jualan kopi dulu. Oke, kita mau jualan kopi di sini. Buat teman-teman. Kita tawarin kali ya abang-abang CCTV itu ya. Apa? Ya, tawarin ya, pada mau ngopi nggak? Suruh pesen tuh. Iya, suruh duduk sini. Suruh ngopi di sini. Jadi mumpung ada yang jualan, kita borong-borong, kita beli kopinya. Mudah-mudahan abang-abang itu maulah ngopi, biar pada nggak ngantuk, biar pada begadang. Ada kopi apa aja, Bu? Jadinya airnya mau di situ apa di sini? Kalau sih, saya bawain lagi. Saya bawain lagi. Bu, jualan sehari dapat berapa, Bu? Ya, bisa buat makan, bisa buat anak kuliah, Bang. Sehari dapat berapa? Ya, 1.000. Berapa? 100.000. 100.000 seharian tuh. Iya. Enggak pengen 3 juta seharian? Pengen, Bang. Pengen ya? Iya, caranya gimana, Bang? Tidur. Di mana? Tidurnya seharian 3 juta. Tidurnya di mana? Di mana, Iya, Bang? di dalam, adem.
Oh, di sini mah panas ya, Bu ya. Iya. Tapi berarti seharian dapat 100.000. Saya dagangnya malam bang. Malam. Pulangnya pagi. Oh, Kan kalau malam pulang pagi. Iya. Saya kalau pagi kan saya ngantar anak sekolah, anak saya. Itu kalau seharian dapat 100.000, berapa gelas yang dijual, Bu? Apanya? Berapa gelas? Saya aja campur-campur bang, ada es, ada ini, Oh, ada campur-campur, kacang-kacangan. ya. Ya kadang kalau kopi kagak laku ya es. Oh. Kalau kagak laku ya laku kacangnya gitu. Oh, gitu. Apa ya rotinya gitu bang. Berarti Campur-campur. kalau paling gede seharian dapat berapa, Bu? Paling gede. Iya, pernah paling gede dapat berapa? Oh dulu waktu zamannya apa namanya apa tuh yang Prabowo tuh yang capres. Berapa dapat? Lu mah dulu dapat duit sama 1.000 dulu. 500.000 Iya. dari Pak Prabowo. Bukan waktu yang apa sih? Apa namanya tuh yang apa namanya nyapres. Oh, nyapres. Nyapres ya nyapres. Paling gede 500.000 ya. Oh, Itu segerobak habis 500.000. Ya itu abis bang tuh airnya segalon abis. Habis segalon iya, ya. es ya. Ini tinggal setengah berarti 2,5 nih. Ya, tumpah airnya. Mau tumpah. Jadi luar biasa teman-teman, ibu-ibu ini perjuangannya dari jam berapa, Bu, jualan? Maghrib. Dari maghrib, sekarang jam 4 subuh masih berkeliling, masih mencari rezeki, dan seharian dapat 100.000. Iya. Itu keliling loh, udah capek seharian mencari nafkah. Ini boncengin bocah, dia ikut juga. Boncengin bocah ya, Ambil bocangan, ambil boncengin. sambil boncengin. Gimana kalau ternyata ibu ini seharian dapat 3 juta, wah pasti senang banget, Bu ya. 3 juta sehari. Saya juga pengen sih 3 juta sehari. Gimana caranya? Caranya ya mudah-mudahan kita jadi orang pinter, kita bisa mewakili rakyat ya, Bu ya. Dibayar 3 juta sehari. Ibu jualan ada tunjangannya nggak, Bu? Ada nggak Nggak tunjangan, Bu? ada. Saya kalau jatuh ya jatuh. Kalau bang saya bocor ya saya Ada. dorong boro-boro. Ada tunjangan beras nggak? 12 juta? Nggak ada. Nggak ada. Malah susah beli beras ya, Bu. Saya mau makannya saya mesti jagang kopi dulu keliling baru beli beras liter. Nggak dapat tunjangan tuh. Nggak ada. Anak saya nih yang kuliah di Bandung, anak saya yang SMK. Berarti kayak kita ini kita nggak dapat tunjangan beras ya, Bu ya. Nggak dapet lah. Padahal ada satu pekerjaan, Bu, dapat tunjangan 12 juta beras doang. Punya apa tuh bang? Tunjangan beras 12 juta. Mau saya bang. Saya juga mau, Bu. Kita kan rakyat ya. Saya aja nya beras liter susah banget bang. Saya nih kalau nggak dagang saya nggak makan bang. Oke, siap. Iya bang. Saya bantuin jualan deh, Bu. Sehari 500.000 berarti paling gede. Ya, kalau lagi ada acara itu dulu dia nyapres, waktu yang macet banget tuh bang. Coba. Banyak orang. Mudah-mudahan nih dapat 500.000 hari ini ya. Ya Allah, saya pengen dapat hari ini pengen dapat bisa bayar kosan anak saya yang di Bandung tuh bang yang kuliah. Ya. Berapa itu? 800.000 belum kebayar. 800.000. Udah lewat seminggu anak saya udah nemu udah marah-marah kesian banget. Mudah-mudahan hari ini dapat rezeki. Bikinin kita kopi dulu deh, Bu. Ya. Bang, kopi, Bang. Kopi nggak? Kopi. Nggak. Terus saya bantuin, Bu. Tenang, Bu. Berapa? 800.000. Aman, tenang. Bayar kosan anak saya yang kuliah di Bandung. Aman. Mau dong kopi. Bikin kopi itu mau nggak, abang-abang ya? Oh, mau dah. Bang, kopi nggak, Bang? Kopi. Apa? Kopi apa? Hah? Udah. Pop mie, mau pop mie. Pop mie. Bikin ya. Aman deh, berapa orang itu? Ada berapa orang? Pop mie. Aman udah, nggak apa-apa, makan aja. Tenang aja. Berarti ada berapa orang tuh? Ada 1, 2. Ada berapa orang, Bang? Tuh, 5 ya. Bu, pop mie-nya 5, Bu. Pop mie 5. Kita bagi-bagi berkah subuh-subuh. Insya Allah tadi diganti sama Allah. Jadi barang siapa yang bersedekah subuh, itu insya Allah rezekinya dibalas berkali-kali lipat. Coba tanya Ustadz Bewok deh kalau nggak percaya. Tat, gimana, Tat? Santat, itu luar biasa itu pahalanya. Gimana sedekah subuh? Alhamdulillah, bagus itu. Keren. Mantap. Saya iri dengan Bang Breo. Iri dalam kebaikan ya? Betul. Betul banget. Keren. Udah makan belum? Luar biasa. Ini lagi pesen nih. Bagus ya. Mau mie rebus, bukan pop mie. Kalah. Amin. Oh, yang pertama dapat beasiswa. Alhamdulillah dia kan pinter tuh ya. Oh. Dia kuliah di Polban. Oh, Bandung. Bandung dia gratis. Cuma saya mikir makannya doang. Saya mau 10.000 sama bayar kosannya doang. Saya keluar biayanya. Mudah-mudahan bisa terdengar ya, Bu, sama pemerintah ya. Ini saya ini anak saya lagi mau PKL nih SMK Kesehatan. Oh, Suruh nyari 4,3 sih pas puyeng banget belum ada sama pegangan beneran. iya.
Untungnya nih kepala sekolahnya baik, saya dikasih keringanan sama kepala sekolah. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, kalau misalkan Ibu dikasih kesempatan buat ngobrol sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang di dalam sana, apa yang mau disampaikan Bu? Saya pengen minta dibantu apa sih perekonomian saya gitu ya Pak, biar saya sejahtera, biar anak saya pada sekolah, pada tamat kuliah gitu dah. Gitu aja. Iya Pak, yang saya Yang pengen. penting anak sekolah ya Bu ya. Nah saya pengen bisa lulus kuliah dah, bisa jadi sarjana anak saya semua gitu. Amin, amin, amin. Gitu aja harapan saya. Mudah-mudahan suara Ibu bisa didengar ya Bu. Iya. Kalau ngomong dari sini malah kedengeran Bu, jauh banget. Mudah-mudahan dari video ini bisa didengar ya Bu ya. Ya, semoga bapak-bapak yang di MPR pada mau ngebantu kami rakyat Amin, kecil ya. amin, amin. Saya juga capek begadang tiap hari, capek pengen di rumah kayak orang-orang. Cuman gimana ya kalau saya nggak jalan, anak saya ntar nggak jajan nggak sekolah, saya nggak mau. Terus udah CMB ya? Iya. Yulia Herdiani. Iya, saya. Udah saya kasih ya Bu, 1 juta. Terima kasih banyak ya. Ya Allah, saya bikin anak saya di Apa tuh? Bandung, ya Allah, pikiran. Nah, pikiran, kita semangat di sini jadi sarjana kan pikiran. Amin. Ya Allah. Sama-sama Bu. Banyak ya. Sama-sama. Kapan umur semuanya. Amin. Semua krunya pada sehat, saya doain. Amin, amin. Semua orang DPR pada sadar ya Pak. Amin. Yang kami rakyat kecil Pak kayak gini Pak, nyari duit Pak buat anak Pak. Iya, iya. Lagi Bu. Saya berjuang buat anak saya ini Pak, buat anak saya bisa kuliah Pak, bisa biar sana pengen anak saya semua jadi sarjana Pak. Saya nggak mau kayak saya susah, saya nggak mau. Mudah-mudahan DPR bisa dengar ya Bu. Ya. Iya, iya Pak, mudah-mudahan para anggota DPR pada dengar. Jutaan saya Pak, rakyat kecil Pak. Tiap malam saya begadang demi anak Pak. Kalau saya nggak jalan nih Pak, nggak dagang keliling, saya nggak makan Pak. Ini beras itu susah banget, ini beras itu susah banget. Kalau saya dagang saya bisa beli beras Pak. Kalau saya nggak dagang, anak saya nggak makan. Kalau nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Anak saya kan yang kuliah aja 50.000 sehari, makannya yang di Bandung. Anak saya yang ini yang nomor 2 nih, uang jajannya 15.000 sehari. Itu kuliah dapat beasiswa ya. Bu? Alhamdulillah prestasi dia sampai dia lulus. Saya cuma mikir makannya doang sama kosannya itu yang bikin saya bingung itu doang. Alhamdulillah ini masih tolong dan bantu ya Allah. Banyak banget cara kita buat ngebantu sebenarnya. Banyak banget cara kita. Seandainya gue adalah orang yang punya power di negeri ini, mungkin gue bakal banyak bisa bantu orang sih. Cuman ya apa daya, gue nggak punya power yang begitu besar di Indonesia. Jadi ya gue bisa bantu ya ketika gue lihat langsung dan gue ada rezeki ya insya Allah gue bisa bantu. Tapi untuk mencakup secara keseluruhan ataupun secara jangkauan luas ya apalah daya, gue bukan orang kaya. Mudah-mudahan tapi di luar sana banyak orang yang walaupun bukan orang kaya tapi paling nggak masih punya kepedulian lah dengan sesama, yang akhirnya membuat yang kaya itu bukan harta tapi hati kita yang bisa kaya. Bang, sorry ganggu Bang ya. Berapa titik Bang masang Bang? 1 titik doang ya? Ya ini doang. Biar kelihatan semua tuh yang demo ya. Lawan. Makanya yang penting jangan anarkis Bang ya. Karena terpantau CCTV. Pada rusak. Pada rusak ya, kemarin enggak? Jebol. Oh, Diganti. oh diganti. Siap, siap, siap. Semangat terus Bang, kerjanya Bang. Tapi hati kecil ikut pengen demo Bang? Enggak. Lanjut Bang. Udah nggak kuat ya? Siap, siap, siap. Tapi setuju Bang? Sama gaji naik Bang? Enggak. Itu aja poinnya, yang penting kita yang naik. Mudah-mudahan AdSense juga naik.
Terima kasih buat Bang Breo yang udah ngasih kita pop mie-nya. Terima kasih banyak, pokoknya mantap. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan joget waktu sidang soal rakyat. One more. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan joget waktu sidang soal rakyat. Kayaknya tiduran di sini enak nih ya. Iya, tiduran di sini enak loh. Enak. 3 juta sehari.